Aku membuka mata yang terasa berat. Langit-langit yang berwarna putih gading membuatku mengerutkan kening. Gorden berwarna hijau dan bau obat-obatan membuatku sadar bahwa sekarang aku sedang berada di rumah sakit. Siapakah yang membawaku kemari? Aku menggerakkan tubuh dan rasa sakit serta perih jelas terasa. Aku melirik ke kanan dan ke kiri, mencari letak tasku. Aku harus menghubungi Brian. Caca sudah pasti menunggu dan aku tak ingin membuatku kecewa. Kembali kugerakkan tubuh ini, berusaha duduk agar bisa menjangkau tas jinjing yang berada di atas nakas. Namun, aku tak bisa. Semuanya sakit dan aku jelas meringis. Semoga saja tak ada orang di bangsal sebelah. Suara gorden yang tersibak mengalihkan pandanganku. Brian di sana. Alisku berkerut dan pupil mataku melebar kala kulihat wajah khawatirnya. Ia mendekat lalu membantuku untuk duduk. Sebaiknya kau tak usah banyak bergerak dulu. Sebab tubuhmu masih sulit digerakkan. Ia duduk di sampingku. Masih dengan tatapan yang sama. Mengapa hatiku terasa hangat dan bahagia saat melihatnya ada di sini? Apa ia sengaja datang untuk menemuiku? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku penasaran. Tak mungkin kan ia datang hanya untuk menemaniku saja. Ya jelas, aku menemanimu. Kau tak punya kerabat dan aku tak bisa menghubungi Nina. Aku tak memiliki nomor kontaknya dan aku tak berani menyentuh ponselmu. Jelasnya membuatku tersenyum ringan. Lalu siapa yang menghubungimu? Ia mengedikkan bahu. Salah satu perawat. Mungkin Mia. Aku menunduk sejenak. Lalu kembali mendongak. Maaf. Karena aku tak bisa memenuhi janjiku pada Caca. Dia pasti kecewa karena aku tak kunjung datang. Pungkasku dengan nada memelas. Kamu tak perlu khawatir. Ia tahu jika kamu mengalami kecelakaan. Ia bahkan merengek untuk ikut kemari. Tetapi aku tak mengizinkannya. Aku mengambil ponsel. Lalu menatap angka yang tertera di layar. Sudah pukul 8 malam. Sepertinya aku tidak pingsan. Tetapi tertidur nyenyak di bangsal sempit ini. Kemungkinan karena akhir-akhir ini aku kurang tidur. Akibat proyek baru yang sedang kukerjakan. Ini sudah malam Yan. Harusnya kau pulang saja. Lagi, ia menatapku lekat-lekat. Apa kamu tidak suka jika aku menemanimu malam ini? Aku menganga. Melirik ke segala arah. Ah, bukan begitu. Maksudku, aku tak ingin membuatmu repot. Aku tidak merasa direpotkan olehmu. Potongnya cepat. Membuat alisku terangkat. Caca mungkin saja menunggumu pulang. Aku sudah menghubunginya dan mengatakan bahwa aku akan menginap di sini. Heh, mataku kembali melotot. Terkejut dengan ucapannya barusan. Mengapa ia ingin menginap dan menemaniku di sini? Jika Nina tahu, ia mungkin saja akan salah sangka dan menganggap kami sudah memiliki hubungan spesial. Apa kamu tidak menghubungi Nina atau keluargamu? Aku melambaikan sebelah tangan. Tidak, jawabku cepat. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Sebenarnya itu hanya alibi. Sebab aku tak ingin Nina melihat Brian yang juga ada di sini. Nina akan berpikir yang tidak-tidak tentang kami. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin kulontarkan padanya. Tetapi mungkin hal itu terdengar tak sopan. Mengapa ia ingin menemaniku di sini? Mengapa ia harus repot dan menyia-nyiakan waktunya untukku? Orang mungkin akan salah paham jika melihatnya menemaniku di sini. Terlebih banyak yang mengenalnya. Karena ia juga bekerja di rumah sakit ini. Namun aku tak boleh berbangga diri. Aku tak boleh merasa bahwa dia menyukaiku. Siapa tahu saja ia hanya kasihan karena aku tak memiliki kerabat yang bisa menggantikannya. Ya, aku tak boleh berpikir terlalu jauh. Takut nanti kembali kecewa. Dering ponselku mengalihkan fokusku. Kulirik sekilas nama penelpon dan aku tak berniat menjawab. Nama Mas Agung benar-benar merusak moodku. Mengapa kau tak menjawabnya? Ah, itu tidak penting. Kutolak panggilan Mas Agung. Akan tetapi, ponselku kembali berdering dan nama Mas Agung kembali tertera di layar. Brian mengambil ponselku, lalu menjawab panggilan tersebut. Aku tak bisa berkutik. Kondisiku benar-benar tak menguntungkan sehingga aku tak bisa menghentikan aksinya. Dia tak bisa menjawab panggilanmu. Nada suara Brian terdengar dingin. Apa dia marah? Ah, kau tak perlu tahu siapa aku. Mas Agung mungkin bertanya siapa yang lancang menjawab panggilannya. Aku akan mematikan panggilan ini. Aku melebarkan mata. Kala ia menyimpan benda pipi itu di nakas. Maaf, karena menjawab panggilannya.
Tetapi aku hanya ingin agar dia berhenti mengganggumu. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, kau justru membantuku. Dia cukup membuatku terganggu. Jika dia mengganggumu, mengapa kau tak memblokir nomornya saja? Aku terdiam, lalu mengedikkan bahu. Entahlah, apa kau masih menyukainya? Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apa aku masih mencintai Mas Agung? Apa hatiku masih berharap padanya? Apa jantungku masih berdebar jika berhadapan dengan laki-laki yang dulunya pernah menjadi suamiku? Aku menoleh menatap Brian dan seketika menggeleng. Tidak sama sekali. Jawabku setelah memikirkan pertanyaan yang terngiang di benakku. Kalau begitu lebih baik kau memblokir nomornya. Ia mengambil ponselku, lalu meraih jemari dan menempelkan telunjukku ke fingerprint. Hal itu membuat bola mataku hampir keluar dari tempat semestinya. Brian benar-benar begitu berani. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dengan mata yang memicing. Ia menyimpan ponselku di meja. Hanya menyingkirkan mereka yang membuatmu tak nyaman. Brian menatapku lagi. Maaf, karena bersikap lancang. Tetapi aku tak suka jika kau kembali berhubungan dengannya. Hening, aku terdiam. Sibuk dengan pikiranku yang berkelana. Ada apa ini? Mengapa ia tak suka jika aku kembali berhubungan dengan Mas Agung? Mengapa ia repot-repot memblokir nomor mantan suamiku? Dan mengapa sikapnya ini membuatku sedikit bahagia? Nara, apa kau sekejam itu? Sampai-sampai tidak menghubungiku. Nina datang dengan wajah yang ditekuk. Aku tahu pasti ia sangat kesal karena tak segera menghubunginya. Aku tidak ingin merepotkanmu. Jujurku. Jadi siapa yang menemanimu semalam? Aku terdiam. Tak mungkin mengatakan jika Brian lah yang menemaniku di sini. Karena pria itu harus kembali bekerja sehingga pagi tadi ia meminta pamit dan pulang untuk berganti pakaian. Hanya perawat. Perawat. Sejak kapan perawat Indonesia ingin menemani pasien kelas menengah seperti dirimu? Kecuali kau tinggal di kamar VIP. Aku mengedikkan bahu cuek. Ya, tidak semua perawat seperti itu, Nin. Aku berusaha mengelak. Semoga saja Nina bisa mempercayai ucapanku. Akan tetapi sepertinya alam lagi-lagi tak mendukung aksiku. Setelah mengatakan kalimat sangkalan tadi, seseorang membuka pintu dan membuat kami menoleh. Di sana, Brian berdiri dengan tatapan terkejut. Ia sepertinya tak tahu bahwa Nina akan datang. Maaf, mengganggu. Pria itu menggaruk tengkuknya. Aku melupakan ponselku. Brian berjalan mendekat ke arahku, lalu berhenti di samping nakas dan membuka salah satu laci. Apa kau sudah merasa baikan? Tanyanya lagi. Padahal aku berdoa di dalam hati agar dia tak melontarkan pertanyaan yang akan membuat Nina bertambah curiga. Apa aku melewatkan sesuatu? Nina menyipitkan mata. Sesekali menoleh Pat Brian. Mengapa ponselmu bisa ada di sini? Mungkin karena aku terburu-buru pulang tadi pagi. Sontak tubuh ini mematung. Aku segera berdeham dan melototkan mata. Seolah sadar dengan aksiku. Brian lalu meminta agar segera pergi. Karena jam istirahatnya hanya sebentar. Suara pintu yang kembali tertutup membuatku sedikit lega. Tetapi itu tak berlangsung lama sebab tatapan Nina bak sebilah pisau yang siap menusukku. Ah, kau tak ingin merepotkanku. Tetapi kau malah merepotkan orang lain. Nina mendengus. Dia seorang pria Nara. Ya, aku tahu itu. Yang mengatakan jika dia perempuan siapa. Apa kau berpura-pura tak paham? Hardiknya yang membuatku menutup mata. Wah, kau sudah berani ya? Apa kau tak takut pada kaum mereka? Apa yang harus kutakutkan? Nara, teriaknya cukup geram. Untung saja tak ada pasien lain di kamar ini. Jika ada, mereka sudah pasti protes dan mengomeli Nina. Apa kau belum jera dengan mereka yang disebut pria? Wah, berapa kali kukatakan jangan terlalu gampang luluh dengan pesona mereka, gerutunya. Mengapa janda banyak peminatnya, sedangkan aku yang masih original ini tak dilirik oleh pria manapun? Aku terpingkal, makanya jadi janda juga. Ada-ada saja Ra. Meski status janda bukan aib, tetapi aku tidak mau mendapat gelar tersebut. Aku bukan kamu yang bisa bersabar menghadapi cemoohan orang lain. Bisa saja aku akan mengumpat dan berteriak di hadapan mereka. Aku terdiam, masih mengembangkan senyuman. Sebenarnya aku juga tak ingin seperti ini. Menjalani fase yang itu-itu saja. Kenal, dekat, saling suka, ditembak, menolak, dan dia pergi memilih wanita lain.
Aku tak mau hal itu terulang kembali. Sehingga kedekatanku dengan Brian hanya kuanggap biasa. Aku selalu mendoktrin otakku dan mengatakan bahwa ia mendekat karena Caca. Seandainya bukan Caca, kami juga tak akan akrab. Dan kejadian semalam hanya sebatas karena ia merasa bersalah. Sebab aku kecelakaan saat ingin memenuhi janjiku dengan Caca. Ya, itu saja. Tak lebih. Lalu bagaimana dengan perlakuannya semalam? Ia dengan berani menjawab panggilan Mas Agung sekaligus memblokir nomor mantan suamiku itu. Salah satu sisi di dalam diriku ikut bertanya. Aku mendongak, mencari jawaban atas pertanyaan yang muncul di benakku sendiri. Namun, aku tak mendapatkan apa-apa. Aku tak bisa mendapat jawaban yang pasti atas kejadian semalam. By the way, Mas Agung menghubungiku pagi tadi. Pupil mataku melebar. Mengapa dia menghubungimu? Jeritku tertahan. Jangan kaget gitu, Neng. Dia cuma menanyakan keberadaanmu. Katanya kau memblokir nomornya. Itu bukanlah gayamu. Semarah apapun dirimu, kau tak pernah sampai memblokir nomor orang lain. Apa kau benar-benar membencinya? Aku tercenung saat memikirkan ucapan Nina. Apa aku benar-benar membencinya? Sebenarnya tidak. Aku hanya muak dengan sikapnya yang seolah tak punya rasa bersalah sama sekali. Apa Mas Agung tak tahu diri? Ataukah kepercayaan dirinya terlalu tinggi sehingga ia merasa bahwa dirinya berada di jalan yang benar? Apa kau memberitahukan kondisiku sekarang? Ia mengangguk cepat. Wajahnya tak menyiratkan rasa bersalah sedikit pun. Mungkin sebentar lagi dia akan sampai di sini. Nina, kamu benar-benar tak bisa membaca situasi. Seharusnya kamu bisa paham. Jika aku memblokir nomornya berarti aku tidak berharap akan kehadirannya. Suaraku jelas meninggi. Seandainya sahabat bisa dibuang. Sudah lama aku membuang Nina. Tak berselang lama, pintu diketuk seseorang. Aku menoleh dan handle pintu bergerak. Perasaanku sudah tak enak. Dan benar saja. Dugaanku memang tepat. Mas Agung di sana. Membawa beberapa kantung plastik. Wajah khawatirnya jelas membuatku mual. Apa lukamu parah? Ia mendekat lalu memegang lenganku. Memperhatikan beberapa perban dan luka yang tak tertutup karena tak terlalu parah. Nina berdeham. Membuatku tersadar. Aku menarik tangan dan sedikit menggeser badan. Aku baik-baik saja. Hanya beberapa luka kecil yang mungkin bekasnya akan hilang setelah beberapa hari. Mengapa kau bisa tertabrak truk? Kau ingin kemana, Nara? Ia mendengus masih menatapku dengan wajah kekhawatiran. Sebenarnya aku yang menabrak truk, sanggahku. Mengapa kau tak berhati-hati? Itu sudah takdir. Jawabku. Dengan singkat, aku terdiam. Memikirkan kondisi motor tersebut. Aku lupa bertanya pada Brian. Namun, bisa ku tebak bahwa bagian depan motor tersebut pasti sudah ringsek dan tak berbentuk. Aku sudah sering mengatakan bahwa kamu lebih baik naik taksi daripada harus membawa motor seorang diri. Aku menoleh, menatap Nina yang mengendap-endap. Nin, kau mau kemana? Aku ingin keluar membeli minuman. Aku tahu bahwa ia berbohong. Mungkin ia tak nyaman melihat perdebatan antara mantan suami istri. Siapa yang akan tahan jika melihat adegan live streaming antara dua orang yang terjerat dalam masa lalu? Setelah suara langkah Nina tak terdengar lagi, Mas Agung lalu menatapku lekat-lekat. Aku jelas salah tingkah dibuatnya. Namun, aku meyakinkan diri bahwa kegugupanku ini bukan karena perasaan suka, melainkan tak nyaman berada di sampingnya. Apa orang yang menjawab panggilanku adalah orang yang kutemui tempo hari? Tanyanya curiga. Aku tak berniat menjawab pertanyaannya. Apa semalam dia menemanimu di sini? Aku lagi-lagi terdiam. Ku tebak. Dia pula yang memblokir nomorku. Apa dia sangat spesial bagimu? Aku membuang karbon dioksida dengan kasar. Mas, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya. Hei Nara. Aku sudah berkata bahwa aku ingin kembali padamu. Seharusnya kau tidak berhubungan dengan laki-laki lain. Apa aku pernah menyetujuinya? Apa aku pernah mengiyakan permintaanmu yang konyol itu? Tidak kan? Aku bukan gadis bodoh yang akan kembali pada lelaki seperti dirimu. Apa kau berkata seperti itu karena sudah ada laki-laki lain yang dekat denganmu? Ingat Nara, tak akan ada lelaki yang mencintaimu sebesar cintaku padamu. Aku bertepuk tangan, terkesan mengejek. Wah, sebesar apa cintamu padaku, Mas? Sebesar bola pingpong atau telur semut? Jika kau mencintaiku,
Seharusnya dulu kau mempertahankan hubungan ini, bukan malah membuangku begitu saja. Mengapa sekarang kau malah menyalahkanku? Padahal dulu kau yang menyuruhku untuk memilih ibuku. Itu hanya umpan Mas. Aku ingin tahu seberapa besar keinginanmu untuk mempertahankanku. Aku ingin melihat bagaimana kau berjuang untuk tetap berasa di sisiku. Dan semuanya terjawab. Kau tak pernah memperjuangkanku. Dia terdiam. Masih menunduk. Mungkin menyesali perbuatannya. Akan tetapi, orang seperti Mas Agung tak akan mau mengalah. Gengsinya terlalu tinggi. Apa kau mencintai orang itu? Maksudmu siapa Mas? Orang yang menemanimu semalam. Mengapa kau sangat penasaran? Apa kau akan berhenti menggangguku jika ku bilang iya? Mas Agung tersenyum kecut. Tidak, justru aku akan bersaing dengannya. Mengapa kau ingin bersaing? Padahal Mas sudah tahu jawabannya. Aku tidak akan pernah kembali ke jalan yang pernah kulalui. Nara, mengapa kau begitu keras kepala? Bukan aku yang keras kepala, tetapi Mas yang tak tahu malu.